Assalamualaikum guys. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayusofna dan juga rekan kelompok saya Cici Pramita. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang spektrum gelombang elektromagnetik beserta contoh dan juga pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya disebut dengan spektrum elektromagnetik. Gambar spektrum elektromagnetik disusun berdasarkan panjang gelombang, mencakup kisaran energi yang sangat rendah dengan panjang gelombang tinggi dan frekuensi rendah, seperti gelombang radio, sampai ke energi yang sangat tinggi dengan panjang gelombang rendah dan frekuensi tinggi, seperti sinar gamma. Contoh spektrum elektromagnetik yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang radio dikelompokkan menurut panjang gelombang atau frekuensinya. Jika panjang gelombang tinggi, maka frekuensinya akan rendah, atau sebaliknya. Frekuensi gelombang radio mulai dari 30 kHz ke atas dan dikelompokkan berdasarkan lebar frekuensinya. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Pengaplikasian gelombang radio dalam kehidupan sehari-hari seperti di stasiun radio, di mana musik dan suara lain diubah menjadi sinyal listrik. Sinyal ini kemudian dikirim ke menara pemancar yang mengubahnya menjadi gelombang radio. Selanjutnya, antena radio juga menangkap gelombang radio dari pemancar, kemudian radio mengubah gelombang itu kembali menjadi suara. Yang kedua adalah gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang radio dengan frekuensi yang sangat tinggi, yaitu di atas 3 GHz. Pengaplikasian gelombang mikro dalam kehidupan sehari-hari sungguh tidak asing lagi dengan sebutan microwave. Microwave oven yang sehari-hari kita pakai untuk memanaskan makanan. Microwave menggunakan gelombang mikro dalam band frekuensi ISM sekitar 2,45 GHz. Food processing hanyalah salah satu contoh saja yang sederhana. Gelombang mikro juga dimanfaatkan untuk pemanasan material dalam bidang industri. Pemanasan dengan gelombang mikro mempunyai kelebihan, yaitu pemanasan lebih merata karena bukan mentransfer panas dari luar, tetapi membangkitkan panas dari dalam bahan tersebut. Yang ketiga adalah sinar inframerah atau gelombang inframerah. Sinar inframerah atau gelombang inframerah ini meliputi daerah frekuensi 1011 Hz sampai 1014 Hz atau daerah panjang gelombangnya 10 sampai 4 cm sampai 10 sampai 1 cm. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar karena benda dipanaskan. Jadi, setiap benda panas pasti akan memancarkan sinar inframerah. Jumlah sinar inframerah yang dipancarkan bergantung pada suhu dan warna benda tersebut. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Cici Pramita. Kepada Cici, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penyampaian dari teman saya yaitu Ayusofna, di mana saya akan menjelaskan 4 sinar tampak. Sinar tampak merupakan bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Panjang gelombang ini tampak bervariasi tergantung pada warnanya, mulai dari panjang gelombang kira-kira 4 dikali 10 pangkat min 7 meter untuk cahaya violet yang berwarna ungu, sampai 7 dikali 10 pangkat min 7 untuk cahaya merah. Kegunaan atau pengaplikasian cahaya tampak dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan laser digunakan untuk dalam bidang telekomunikasi dan kedokteran, serta cahaya tampak juga diperlukan dalam kehidupan sehari-hari seperti matahari, karena matahari merupakan sumber cahaya utama di bumi, dan cahaya tampak juga diperlukan untuk mata kita agar kita dapat menangkap atau melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Kelima, sinar ultraviolet.
Sinar ultraviolet memiliki beberapa manfaat untuk kelangsungan kehidupan makhluk di bumi. Di antaranya yaitu sumber alami vitamin D, membantu pengobatan penyakit, serta meningkatkan mood. Selanjutnya, keenam, sinar X. Sinar X merupakan bentuk radiasi elektromagnetik yang mana memiliki panjang gelombang berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer dan memiliki frekuensi antara 1016 Hz hingga 1020 Hz. Panjang gelombang ini lebih pendek daripada sinar ultraviolet dan lebih lama daripada sinar gamma. Pengaplikasian sinar X dalam kehidupan sehari-hari memiliki beberapa, diantaranya pada bidang kesehatan. Contohnya, sinar X digunakan sebagai alat untuk menyelidiki penyebab dan gejala pada penyakit pasien atau mendiagnosa suatu penyakit. Dapat membantu mengkonfirmasi atau tidaknya suatu penyakit cedera pada seorang pasien. Selanjutnya, ketujuh, sinar gamma merupakan gelombang terpendek dengan frekuensi terbesar dibandingkan dengan frekuensi elektromagnetik lainnya. Panjang gelombang antara 0,6 dikali 10 pangkat min 14 meter hingga 10 pangkat min 10 meter. Sementara itu, frekuensi dari gelombang ini adalah 3 dikali 10 pangkat 8 Hz hingga 5 dikali 10 pangkat 22 Hz. Pengaplikasian sinar gamma ini digunakan sebagai radioterapi atau terapi radiasi untuk kanker. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaiannya. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.